Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita bertemu lagi untuk belajar tematik. Kali ini kita masuk ke tema 6, cita-citaku. Masih dengan Pak Joko, kali ini kita akan belajar di subtema 1, aku dan cita-citaku. Semua orang pasti punya cita-cita. Pengen jadi apa nanti kelak kalau dewasa, atau pengen bekerja menjadi apa. Cita-cita adalah keinginan yang ingin digapai di masa depannya nanti. Kamu punya cita-cita? Pengen jadi apa kelak nantinya? Nah, kita bahas sekarang itu, disimak baik-baik. Pak Guru akan menjelaskan beberapa hal atau tentang cita-cita. Ada yang bercita-cita jadi guru, mengajar murid-muridnya. Ada yang ingin menjadi arsitek. Ada juga yang ingin bercita-cita jadi dokter hewan. Atau mungkin seorang pelukis. Ada juga yang ingin menjadi pilot pesawat terbang. Coba sekarang kamu buka buku paketmu halaman 2 dan halaman 3. Coba kamu lengkapi tabel yang ada di samping pekerjaan atau cita-cita ini. Aku seorang apa? Kamu isikan, dan kegiatan utamanya sehari-hari adalah apa? Dikerjakan di buku catatanmu. Selamat mengerjakan. Bagaimana tugasmu? Mudah kan? Nah, ini bahkan ada temanmu yang mengungkapkan cita-citanya dengan membuat sebuah puisi yang baru disampaikan pada orang tuanya. Coba kita simak puisi dari teman kita ini berikut ini. Coba kita latihan membaca puisi. Pak Guru beri contoh ya, 1 bait. Cita-citaku, anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Nah, itu contoh 1 bait Pak Guru bacakan. Nanti bait kedua kamu latihan membacanya dengan intonasi dan suara yang tepat ya. Jangan lupa banyak berlatih. Selanjutnya kita akan berdiskusi mengenai puisi. Kita simak baik-baik. Puisi terdiri atas bagian-bagian yang merupakan kumpulan kata-kata yang disebut dengan baris puisi. Baris-baris puisi yang terkumpul menjadi bagian-bagian yang disebut sebagai bait puisi. Nih, berikut contohnya. Kumpulan kata menjadi baris. Kumpulan baris menjadi 1 bait puisi. Untuk latihan yang pertama, coba ayo berlatih menyusun baris-baris puisi menjadi bait puisi yang ada di halaman 5 buku paketmu. Disusun ya menjadi sebuah puisi yang bagus. Bagaimana, kamu sudah bisa menyusun puisi yang tadi belum urut? Mantap, bagus. Sekarang coba buatlah puisimu sendiri mengenai cita-citamu. Boleh 1 bait atau 2 bait. Kerjakan dengan penuh semangat ya. Anak-anak, ternyata ada loh teman kita yang bercita-cita menjadi dokter hewan. Nah, kalau seorang dokter hewan harus benar-benar tahu mengenai seluk-beluk hewan. Mulai dari perkembangbiakannya, pertumbuhannya, tahap-tahapnya. Seorang dokter hewan harus tahu semua itu. Mari kita belajar mengenai tahapan pertumbuhan hewan. Simak baik-baik ya. Apakah kamu memiliki hewan peliharaan seperti Udin? Apa saja hewan peliharaanmu itu? Bagaimana kamu memeliharanya? Sekarang amatilah hewan peliharaan di sekitarmu. Apakah hewan-hewan peliharaan itu mempunyai anak? Nah,
Coba kita simak beberapa hewan yang ada di bawah ini. Ada kucing, ada kelinci, dan ada ayam. Bagaimana itu semua bisa berkembang biak? Nah, kucing bagaimana cara berkembang biaknya? Juga kelinci dan juga ayam. Nah, kalau kucing mereka beranak, kelinci juga, sedangkan ayam bertelur. Gambar-gambar tersebut menunjukkan bahwa ada anak-anak hewan dan ada hewan yang sudah dewasa. Artinya, hewan-hewan tersebut mengalami pertumbuhan. Ada tahapan-tahapan yang dilalui oleh hewan itu, dari anak-anak hewan menjadi hewan dewasa. Ayo kita cari tahu tahapan-tahapan pertumbuhan hewan. Ayo membaca. Ayo dibaca bacaan yang ada di halaman 7. Disimak, dicermati, dibaca dengan benar. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangbiakan. Hewan dan manusia mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk sebuah daur hidup. Hewan mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Ada jenis hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahap. Namun, ada pula hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya, selain bertambah besar saja. Hewan-hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap pertumbuhannya mengalami metamorfosis. Sedangkan hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk pada tahapan pertumbuhannya, mereka tidak mengalami metamorfosis. Kesimpulannya, jika hewan itu berubah bentuk di setiap tahapannya, itu dinamakan metamorfosis. Di antara hewan yang mengalami metamorfosis, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya. Ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangannya mengalami metamorfosis sempurna. Sedangkan hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap pertumbuh kembangnya mengalami metamorfosis yang tidak sempurna. Nanti akan kita jelaskan contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna maupun tidak sempurna. Ada beberapa hewan itu nanti ada di pelajaran berikutnya. Untuk kali ini nanti kalian mengerjakan, ayo berdiskusi mengenai tahapan pertumbuhan kucing dan ayam. Kerjakan perintah nomor 1 sampai dengan 4 ya. Untuk perintah keempat, buatlah kesimpulan tahapan pertumbuhan hewan. Silahkan dibuat kesimpulannya. Selamat mengerjakan, tetap semangat baca bukunya. Demikian pelajaran hari ini, Pak Guru akhiri. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, selalu pakai masker, sering-sering cuci tangan, dan jaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.